maksud dan tujuan diadakan konferensi pers saat ini? Oke. Kami ini kan beberapa bulan yang lalu lagi mengikuti kontestasi politik legislatif, dan ternyata terjadi sengketa. Sengketanya itu berawal dari rekapitulasi C1 dan plano yang kami ikuti selama ini. Total ketika muncul di hasil di kecamatan, di PPK, sangat beda. Bedanya suara partai berkurang banyak banget, dan teralihkan suara caleg nomor tertentu itu bertambah. Mungkin langsung aja saya sampaikan. Pada saat C hasil, suara partai secara keseluruhan itu jumlahnya 4068. Kemudian saya berurutan di nomor 2, perolehan suara terbanyak nomor 2. Nah, di D hasil kecamatan, suara partai berkurang, beralih kepada suara caleg nomor 1, sehingga kalau diakumulasi suara partai dan caleg 19.000 kemudian mendapatkan kursi hanya 2, urutan kursi saya itu sebenarnya yang ada di kedua, itu dengan D hasil itu urutan suaranya jadi terdesak. Intinya itu, maka itu menurut kami itu sengketa besar, dan sengketa itu sudah kami mencoba untuk melangkah bergerak melalui partai, internal partai, baik DPC, DPD maupun DPP. Nah, di DPP, di DPD itu, di DPC tingkat kecamatan atau tingkat kota, maksud saya melalui DPC kami belum tidak dapat diakomodir. Kami ingin perselisihan suara antara C1 dengan D hasil itu bisa dibuka ulang, bisa diadakan sanding data. Tapi kalau saya sebagai caleg untuk protes sendiri tidak mungkin bisa. Yang harus melakukan adalah partai, karena kontestan politik ini adalah partai. Nah, oleh sebab itu instruksi partai kami belum mendapatkan perlindungan. Oleh sebab itu, karena kami masih punya DPD, kami melapor kepada DPD. DPD mengakomodir dengan tegas, menyelesaikan dengan itu, memanggil beberapa pihak, baik yang mengambil beberapa pihak yang bersengketa, baik kami maupun yang kami duga, dan ternyata di DPD ditemukan bahwa perselisihan atau selisih dari angka partai yang didapat itu benar. Maka DPD menyarankan masih ada momen untuk diselesaikan di tingkat kota, ya, di tingkat kota. Nah, di tingkat kota pada saat diselesaikan, DPD partai mengirim saksi resmi, saksi partai untuk bersaksi di situ dan harus melakukan protes atau komplain kepada penyelenggara supaya bisa melakukan sanding data. Tapi pada saat itu juga tidak terjadi, tidak terakomodir, itulah. Nah, kemudian karena di situ tidak terakomodir, nanti bisa diselesaikan oleh, bisa diceritakan yang tim bidang hukum kami yang bisa menjelaskan lebih detail dan mengikuti kami. Ya. Berarti kan ini intinya ada sebuah terjadi pelanggaran gitu ya, dengan bagusnya itu atau sistemnya itu mengalihkan suara partai ke suara caleg tertentu, itu Bu ya? Iya. Nah, itu terjadi mulai di mana Bu? Pengalihan itu terjadi di mana ketahuannya ini? Nah, berangkat jelas tahu pada tingkat kecamatan atau PPK. Jadi makanya tadi saya sampaikan, C1 yang sudah direkap oleh semua pihak, semua partai, saat muncul pleno D hasil kecamatan itu berubah. Berubahnya ada di tingkat kecamatan, di PPK. Berarti ada persengketaan hasil pemilu ya? Kalau boleh tahu, dari partainya sendiri itu biasanya kan kalau persengketaan itu melalui Mahkamah Konstitusi, mekanismenya seperti apa kalau di partai? Kalau ya. boleh tahu. Jadi begini, Mas, mungkin kalau di yang kita dengar bersama-sama, kalau di partai lain bahwa persengketaan pemilu itu bisa diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Tapi khusus partai kami itu ditangani di internal.
yang namanya Mahkamah Partai. Oleh sebab itu, sengketa kami ini sudah sampai pada, singkatnya aja, sudah sampai pada DPP berdasarkan mulai dari tingkat kota, dari tingkat provinsi, hasil sanding data provinsi kami suguhkan, kami bawa kepada DPP untuk dilakukan pemeriksaan berkas dan sidang-sidang oleh panitera di DPP. Nah, persoalannya itu adalah kami di DPP kalau nggak salah sudah bulan Mei. Persoalannya di sana itu tidak hanya saya sendiri yang memiliki sengketa atau kasus, sehingga mungkin terlalu banyak yang harus ditangani oleh DPP, maka kami harus sabar menunggu keputusan DPP. Cuman saja kami dengan angka suara 2.971 sekian, itu kan kepercayaan dari masyarakat untuk memilih kami. Oleh sebab itu rasanya setiap saat masyarakat konstituen pemilih kami yang sudah memberikan kepercayaan untuk memilih saya itu tanya terus menerus, Bu Wiwi itu mengupayakan enggak dengan sengketa itu, karena mereka juga ikut mengamati, persis tahu bahwa jumlah suara kami menang. Oleh sebab itu masyarakat pemilih yang sudah mempercayakan untuk memilih kami juga nggak tinggal diam. Bu Wiwi itu mau bekerja berjuang untuk memperjuangkan hak kami atau tidak, seperti itu, Mas. Ada peristiwa sisi angka atau jumlah yang kabinet yang investigasi. Ada upaya hukum atau upaya apa sudah dilakukan oleh Bu Wiwi saat Maksudnya kalau upaya hukum nanti mungkin tim hukum kami ya yang akan menyampaikan. Silakan Mas Fajar. Terima kasih kawan-kawan jurnalis. Jadi berbagai upaya atau langkah hukum yang dilakukan oleh Bu Wiwi sudah dilakukan sebenarnya sejak jenjang mulai rekapitulasi di tingkat kecamatan. Karena kan upaya hukum itu kan sebenarnya ada litigasi non litigasi ya. Jadi proses upaya untuk kemudian menyampaikan keberatan itu juga sudah disampaikan. Nah, puncak dari penyampaian keberatan itu adalah pada saat rekapitulasi di tingkat kota. Ya, di tingkat kota pada saat itu saksi yang dihadirkan oleh PDI Perjuangan pada saat itu adalah mendapatkan mandat dari DPD langsung, tentu melalui koordinasi dengan DPC. Pada saat itu sudah melakukan keberatan, nah, tetapi keberatannya tidak bisa diterima oleh Komisioner KPU Kota Malang pada saat itu. Nah, berdasarkan tindakan Komisioner KPU Kota Malang yang tidak melakukan menjalankan prosedur rekapitulasi yang benar pada saat itu di Hotel Haris Malang itu, kemudian kami tim hukum melakukan langkah-langkah hukum. Yang pertama adalah melaporkan ke Bawaslu Kota. Ya. Singkat ini prosedurnya bahwa di Bawaslu Kota laporan kami itu kemudian ya dikukuhkan, ya, kemudian ada proses persidangan begitu, dan putusan Bawaslu Kota Malang menyatakan bahwa KPU Kota Malang telah melakukan pelanggaran prosedur tata cara pada saat rekapitulasi, yaitu karena tidak mengakomodir keberatan saksi dari PDI Perjuangan. Nah, ingin saya katakan ini kan kawan-kawan, bahwa dalam pertimbangan putusan Bawaslu itu disebutkan pada poin 7.2.11 bahwa menimbang setelah dilakukan pencermatan adanya perbedaan perolehan suara Partai PDI Perjuangan, suara caleg nomor 01 dan atau suara caleg nomor urut 3, nah ini kuncinya, maka secara administrasi harus dilakukan pembetulan, ya, harus dilakukan pembetulan terhadap di hasil kecamatan DPRD Kota Malang. Tetapi kita melihat bahwa putusan ini adalah putusan yang tidak bisa dilakukan oleh KPU, ya. Bawaslu pun juga tidak bisa kemudian melakukan tekanan terhadap ini. Bahkan terhadap putusan ini kami juga melakukan ini upaya keberatan sampai ke Bawaslu RI. Nah, akhirnya dari sisi
ini upaya hukum di konteks penyelenggara pemilu begitu, kami merasa bahwa ini pasti sudah benar dan buntu yang terjadi karena KPU Kota Malang ini tidak bisa, menurut mereka tidak bisa menindaklanjuti putusan yang jelas-jelas menyatakan bahwa harus ada pembetulan terhadap formulir di hasil kecamatan. Tetapi kemudian dikatakan bahwa oh itu ranahnya Mahkamah Konstitusi. Nah makanya saya nyambung dengan yang disampaikan oleh Bu Wiwi tadi bahwa memang di internal PDI kemudian tidak dilakukan upaya penyelesaian di Mahkamah Konstitusi. Maka kemudian Bu Wiwi menempuh upaya di Mahkamah Partai yang itu juga sudah berproses dengan baik dan kita saat ini sedang konteksnya adalah menunggu putusan itu dikeluarkan oleh partai. Jadi sampai hari ini, sampai detik ini, keputusan dari Mahkamah Partai dari haknya calon dari Bu Sukesi, apa yang bisa disampaikan kepada konstituen atau kepada masyarakat lain? Iya, keputusan itu belum sampai, belum diberikan atau belum dikeluarkan. Nah, ini saya ingin mengingatkan teman-teman, ada di regulasi PKPU 3 2022 ya. Ini ngomong tentang perihal tahapan dan jadwal dalam pemilu. Kalau kita lihat di PKPU itu, sebenarnya tahapan pemilu itu berakhirnya bukan pada saat kemarin. Pemilu itu berakhir secara hukum itu pada saat tahapan pengucapan sumpah dan janji atau pelantikan bahasanya. Nah, maka kemudian seiring dengan itu bahwa kami berharap dan kami percaya partai pasti akan mengambil langkah tegas untuk menindaklanjuti putusan melalui yang dilakukan oleh Mahkamah Partai tersebut sebelum 24 Agustus 2024 ini begitu. Tetapi tentu Bowi sebagai ini kader di bawah dalam hal ini kan tadi sudah disampaikan berharap sekali bahwa partai akan memberikan ini putusan yang arif, bijak, adil dan berkepastian hukum sesuai dengan fakta hukum yang sesungguhnya. Mas boleh dilihatkan putusannya Mas? Itu dengan gambaran. Oh siap. Itu kapan itu? Jadi putusan ini ya, bahwa putusan Bawaslu ini diucapkan pada bentar ya. Ini tanggal 26 Maret 2024 ya. 26 Maret ini kita putusannya putusan nomor 3. Oh iya. Ya. Nah, artinya dari Maret itu sampai sekarang kan pihak dari BPI ini sedang melakukan upaya persengketaan yang lama. Apakah di situ ada hal-hal yang perlu disampaikan? Mungkin tentang di mana konstituen menunggu atau misal ada proses hukum yang dirasa itu cukup langka. Ya, tentu ini kami selalu mendapatkan informasi, bahkan kami bertemu langsung ya dengan konstituennya Ibu ini di berbagai kantong-kantong ini daerah pemilihan di Blimbing ini, yang tentu berharap putusan ini akan segera mendapatkan ini kepastian, karena apa yang menimpa ini Ibu Wiwi ini sebenarnya adalah bukan persoalan ini memperjuangkan ini bahwa Ibu Wiwi harus duduk di DPRD, tapi bahwa ada fakta hukum yang tidak terbantahkan sebenarnya bahwa telah terjadi pengalihan suara, atau bahasanya ada yang mengatakan tanda petik pencurian suara. Itu fakta hukum yang tidak terbantahkan, terbukti. Sebenarnya ini putusan Bawaslu ini adalah dokumen negara. Di sini disebutkan bahwa ada satu alat bukti surat, teman-teman ya. Alat bukti surat berupa formulir A, formulir hasil pengawasan oleh Bawaslu berupa sanding data. Sanding data ini dilakukan oleh KPU Kota Malang sendiri, Bawaslu Kota Malang. Terus kemudian ada juga saksi partai dari PDI Perjuangan.
Jadi kebenarannya sudah diakui sebenarnya oleh para penyelenggara. Dan mungkin perlu dicatat juga bahwa hasil dari penyandingan data, hasil pengawasan termasuk putusan Bawaslu ini juga kita sajikan ke majelis pemeriksa di Mahkamah Partai. Maka kemudian kami berharap kemudian akan ada putusan yang arif, bijak dan berkepastian hukum untuk Ibu. Oke Mas, berarti sebelum ada pelaksanaan pelantikan calonnya juga pasti terpilih menjadi di tanggal 24 Agustus nanti. Ada jawaban khusus nggak dari DPP maupun DPD maupun DPD dari Ibunya Wiwi atau calon? Jadi begini, saya perlu menjelaskan secara regulasi hukum ya di Undang-Undang Pemilu bahwa pelantikan tanggal 24 itu kan nanti SK-nya dari gubernur gitu ya. Memang KPU Kota Malang sudah menetapkan caleg terpilih yang dalam hal ini adalah Saudara Eko, caleg nomor urut 1, nomor tidak habis bimbing gitu. Tetapi tentu sebagai kami para pencari keadilan berharap bahwa nantinya ketika putusan partai itu sesuai dengan harapan kami bahwa partai akan menegakkan aturan dengan konsisten, secara arif bijaksana, berkeadilan, maka keputusan partai politik itu kemudian bisa menganulir ya, keputusan penetapan caleg terpilih oleh KPU beberapa waktu yang lalu. Nah itu harapan kami. Ini dari teman lain. Mungkin ini dari Wiwi. Jadi Wiwi. iya. Sebenarnya ini kan semata-mata ya terkait memperjuangkan hak itu dan dilanggar ya. Tapi ada memperjuangkan dari hak masyarakat terutama konstituen. Ya. Harapannya apa? Jadi ya, sebelum saya menyampaikan harapan, sebenarnya kami tidak selalu komunikasi terus dengan beberapa tokoh masyarakat di lingkungan dapil kami. Mereka mengamati bahwa Bu Wiwi sedang bersengketa dan berjuang untuk itu. Hasilnya apa, Bu? Bu Wiwi itu sudah jalan apa belum? Kan seperti itu. Lalu untuk menyampaikan, mengklarifikasi atau menjawab itu, maka hari ini kami sampaikan publik konstituen yang sudah mempercayakan suaranya kepada kami berjuang terus-menerus bersama tim yang ini tinggal menunggu keputusan, tidak hanya diam. Nah, harapan kami mudah-mudahan nanti karena ini sudah sampai titik kulminasi di tangan Mahkamah Partai, mudah-mudahan seperti yang disampaikan tim hukum kami bahwa keputusan partai adalah berpihak pada keadilan berdasarkan kebenaran yang ada. Nah, masyarakat konstituen yang ada tunggu waktunya dengan sabar, mudah-mudahan semua keputusan berpihak pada kita. Amin. Mungkin ada yang dihadirkan di konstituen ya. Ada siapa yang bisa mewakili? Makanya gini, rekan-rekan media, kalau misalnya apa yang kami sampaikan bahwa konstituen menunggu, konstituen melihat apa namanya, konstituen ingin mengetahui sejauh mana progres yang dilaksanakan Bu Wiwi untuk memperjuangkan haknya konstituen, ini coba nanti bisa dikonfirmasi dengan beberapa tokoh masyarakat yang TPS-nya meraih suara banyak-banyak. Dengan siapa? Ini Mas siapa? Pak mana? Dari mana Pak? Dari RW 8 Purworejo. Apa yang bisa disampaikan terkait yang sudah dipaparkan oleh calon dari Yusuf? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bicara bukan atas nama tim sukses, bukan atas nama tim kerja dari Bu Wiwi Sukesi. Saya di sini berbicara atas nama konstituen yang mewakili berapa ribu orang yang sudah memberikan amanah kepada Ibu Wiwi untuk duduk kembali menjadi Dewan di Kota Malang. Jadi gini, selama kita mengikuti proses perselisihan mulai dari PPK, kita sudah tahu ada apa di PPK itu. Kita tahu bahwa Bu Wiwi menang dari data yang dimiliki oleh tim kerja, tim sukses dari Ibu, semua lengkap. Kenapa waktu
penyampaian keberatan di BPK kok gak diakomodir. Itu saja yang jadi masalah. Sebenarnya misalkan diambil gampangnya, sebenarnya masalah kecil itu. Misalkan perselisihan di BPK, selesaikan BPK, buka data, ayo sandi data, selesai. Kenapa sampai bertele-tele, akhirnya terjadi pengukuhan, penandatanganan bahwa Eko menang, nomor 1 menang, sampai ke distorkan ke KPU Kota. Nah, KPU Kota pun nggak mau memutuskan. Saya sempat mengikuti Ibu kemana ke DPD, semua memang nggak bisa selesai secara gampang. Ada apa di situ? Yang intinya ada kecewa ya. Kecewa dengan keputusan Kalau ini terkait hasil dari investigasi sebenarnya. Iya. Mungkin apa yang menjadi cocok sebagai masyarakat, apa yang hasil sudah dihasilkan mungkin ternyata ada indikasi. Iya. Apa yang tidak pada saya sebagai tokoh masyarakat juga konstituen Ibu di wilayah saya begitu besar. Akhirnya saya tiap ketemu konstituen yang lain, di mana Ibu, di mana kabar Ibu, di mana, terus sampai sekarang. Nah, sampai sekarang kalau saya sendiri tahu upaya hukum, upaya yang dilakukan Ibu sudah maksimal. Cuma mereka kan bertanya, mereka tahu bahwa Ibu itu pemenang menurut kebenaran data yang diberikan. Tapi kenapa kok sampai sekarang nggak ada keputusan? Upaya hukum yang saya tahu, upaya Ibu yang saya tahu sampai ke Mahkamah Partai. Nah, jadi di momen yang bagus ini saya ingin menyampaikan, sekali lagi saya bukan ngomong masalah, saya bukan tim sukses, saya bukan tim kerja Bu Wiwi. Saya sebagai tokoh masyarakat juga mewakili berapa ribu konstituen yang ada. Jadi saya memohon kepada DPP Pusat khususnya Mahkamah Partai, saya memohon berikanlah keadilan yang seadil-adilnya buat Ibu berdasarkan kebenaran data yang sudah ada, yang real, yang diberikan dan juga diberikan sama Bawaslu Kota ya, Mas. Nah, itu aja dari kita sebagai konstituen. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang lainnya Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya Pak Budi dari Kelurahan Bandarwangi, salah satu investor dan perumahan. Di dalam rumah satu klaster itu ada 3 RT. Terkenal kami dengan Bu ini, Bu Wiwi adalah satu-satunya dan pertama yang masuk anggota DPR masuk area perumahan. Dan beliau yang bisa sukses mengusung program pengaspalan di wilayah kami. Tanggal 10-11 Desember terbukti. Karena itulah kami warga bersama warga melihat nyata gerak kerja beliau. Sehingga pada saat Imlek kemarin Februari kami bersepakat mengusung beliau lagi, memberikan suaranya agar beliau bisa duduk lagi di DPR Malang, di Malang. Kita berikan 226 suara lebih dari 454 DPD. Artinya ada 49,7% atau sekitar 5%. Kami diinformasikan kemarinnya setelah pemilu itu menang. Tapi berapa hari kemudian dikalahkan Pak. Loh, kenapa? Akhirnya rame sudah warga rumah dulu. Kenapa Pak? Kenapa? Sampai hari ini tanya DPD. Akhirnya kami dipanggil, dijelaskan oleh suksesnya, inilah data-datanya. Menurut kami valid. Tapi itu kan ranahnya organisasi, kami warga gitu kan ya. Cuma terus terang kecewa. Kami kecewa. Suara kami 226 itu jadi apa? Jadi kecewa sama siapa? Ya Pak? Kecewa sama siapa? Ya terus terang ya organisasi dan mungkin ya saya tidak tahu pihak berkepentingan dalam pemilu siapa saja. Saya paham pihak yang berkepentingan pemilu. Kalau kami sebagai warga rakyat bersyukur menginginkan ada wakil-wakil yang duduk di DPR supaya bisa kebutuhan kami terlayani, karena faktanya sudah terbukti mengaspal perumahan kami seluas 11,28 meter persegi. Itu nggak main-main Pak, 11 tahun kami belum. Nah sekarang warga tuh ini hati-hati terus terang aja. Kami memahami bagi Pak Gagas sering kami kumpul
ini masalah attitude dan kepercayaan. Warga sudah nanya, nanti musim apa nih Pak? Nggak tahu, jarang Pak. Ini bahaya gitu loh. Kalau kita mencermati hal semacam itu, padahal kami mempercayai dirinya. Jadi itu yang bisa sampaikan, mudah-mudahan para pihak yang mempunyai kewenangan sebagian memberikan solusi yang terbaik. Harapan kami itu Pak. Oke, mungkin terakhir Bapak mau menyampaikan atau itu apa gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya selaku warga atau seno kebetulan kita adalah TPS Mahkota. sebagai tokoh masyarakat dan saya selaku penasehat. Saya ini tidak bisa berbuat bermacam-macam, tapi yang kita cari adalah kebenaran sesuai data yang ada. Kalau punya data yang seperti itu tadi, jelas juga saya ini menang dan menang. Jangan asal disuapkan atau bagaimana Allah kita tidak tahu. Tapi kita tetap optimis untuk tetap jaya dan menang. Oke, itu tadi season wawancara kamu kepada narasumber, ada calon Ibu Skesi, ada juga hukum yang membidangi dari beberapa masyarakat. Mungkin terakhir Budi, apa yang sudah dikemas oleh Budi terkait acara hari ini? Ya. Mendatangkan konstituen dan bukti hukum yang untuk sekitar. Baik. Perjuangan kami memang cukup panjang. Sebetulnya melelahkan, tapi kami tidak boleh lelah. Karena seorang kader partai, mulai yang paling bawah seperti ini, apapun kendalanya itu adalah tantangan. Dan tantangan apabila bisa diselesaikan, maka itu adalah nilai tersendiri. Nah, rekan-rekan, di saat injury time tanggal 24 Agustus harus pelantikan, sudah ditentukan oleh pemerintah, maka harapan kami publik saat ini wajib tahu bahwa kami sedang bekerja, berjuang terus-menerus tanpa henti. Tidak diam dalam rangka memperjuangkan hak mereka yang sudah diberikan kepada saya. Oleh sebab itu, kami bersama publik, ayo bareng-bareng menunggu keputusan DPP partai, agar dapatnya keputusan DPP partai itu berkeadilan sesuai dengan fakta kebenaran yang kita sebutkan ke sana. Oleh sebab itu, bareng-bareng bersama berdoa, kita tidak diam, kami tidak diam. Saya bersama tim terus berjuang tanpa henti untuk mewujudkan apa yang diharapkan oleh masyarakat konstituen. Oke, terima kasih Pak Turun. Semoga sama-sama, selamat sore, sampai jumpa. Gagas bisa sukses dan lancar. Terima kasih atas waktunya semuanya.